Oke, sekarang kita sudah masuk pada sesi yang kedua. Nah, kita akan diskusikan tentang himpunan, ya. Ya, himpunan itu adalah kumpulan benda-benda yang didefinisikan atau diberikan batasan dengan jelas. Nah, apa itu batasan atau didefinisikan adalah dapat ditentukan dengan tegas benda apa saja yang termasuk dan yang tidak termasuk di dalam suatu himpunan tersebut. Nah, jadi himpunan itu adalah suatu kumpulan benda-benda yang diberikan nama atau istilah atau kelompok yang tegas, ya. Lambang suatu himpunan dinyatakan dengan huruf kapital. Kapital A, B, C, atau sampai Z. Nah, itu adalah nama dari suatu himpunan. Terus diawali dengan tanda kurung kurawal, diakhiri juga dengan tanda kurung kurawal. Contohnya, A adalah himpunan alat transportasi roda 2. Huruf kapital ada sepeda motor, ya. Kurung kurawal, dan seterusnya. Keanggotaan suatu himpunan dinamakan elemen atau dilambangkan seperti ini, ya, elemen. Yang bukan merupakan anggota dilambangkan seperti ini. Jadi bukan elemennya, elemennya dicoret. Contoh, A adalah himpunan alat transportasi roda 2, sepeda dan sepeda motor. Ya. A bisa ditulis dengan elemen A. Mobil bukan anggota A, ditulis elemennya dicoret A. Jadi mobil bukan elemen A. Yang berikutnya, A menyatakan himpunan buah-buahan di atas piring. Himpunan buah-buahan di atas piring. Ada jeruk, ada pir, ada anggur. Jeruk, pir, anggur. B menyatakan huruf-huruf pembentuk kata matematika. Nah, misalnya ada huruf M, A, T, E, I, K. Gitu ya. Banyaknya anggota suatu himpunan itu dinamakan kardinal. Nah, banyak anggota di dalam himpunan tersebut dinamakan kardinal. Dinyatakan dengan notasi NA. Atau kalau nama himpunannya B berarti NB. Kalau nama himpunannya C berarti NC. Gitu ya. Misalnya jeruk, pir, anggur. Nah, ini banyaknya kardinal atau banyaknya elemennya adalah 1, 2, 3. Jadi Na sama dengan 3. Kata yang membentuk matematika. Jadi NB sama dengan 6. Gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, suatu himpunan bisa dinyatakan dengan kata-kata, notasi pembentuk himpunan, dan mendaftar anggotanya. Contoh, dinyatakan dengan kata-kata A bilangan asli genap kurang dari 12. A bilangan asli genap kurang dari 12. B bilangan prima kurang dari 10. Ya, dinyatakan dengan kata-kata. Dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. X di mana X bilangan asli genap kurang dari 12. X di mana X bilangan asli genap kurang dari 12. Nomor B, X di mana X lebih dari 1, X kurang dari 10. X bilangan prima. Oke. Yang berikutnya, dengan mendaftar anggotanya. Nah, setelah didaftarkan, dia menjadi seperti ini. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 3, 5, 7. Itu ya. Oke. Jika suatu himpunan mempunyai anggota yang sangat banyak dan memiliki pola tertentu, maka penulisannya dapat dilaksanakan dengan menggunakan 3 titik yang dibaca dan seterusnya. Itu bacaannya 3 titik tersebut ya. Misalnya, A adalah himpunan bilangan asli. Anggota A-nya 1, 2, 3, 4, 5 titik dan seterusnya. Anggota himpunan tak hingga. Nah, ini disebut dengan anggota himpunan tak hingga karena titik-titik ini banyak sekali ke belakang. Sedangkan kalau himpunan berhingga ditulis seperti ini. 1, 3, 5, 7, 9 titik 99. Ini kan berhingga, ada batasannya, ada batasnya, ya. Bilangan cacah yang kurang dari 100 kan ada batasnya. Bilangan asli tidak ada batasnya sebanyak-banyak. Ini adalah himpunan yang berhingga. Himpunan kosong misalnya ditulis kurung kurawal saja.
atau U-nya dicoret, 0 dicoret. Contoh, A adalah himpunan bilangan prima antara 31 dan 37. Ya kan memang tidak ada, jadi dia adalah himpunan kosong. Atau nama-nama hari dalam seminggu yang diawali dengan huruf B, memang tidak ada nama hari dengan huruf B. Yang ada kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, tidak ada huruf B. Sekarang ada himpunan semesta. Himpunan semesta itu adalah semua anggota himpunan yang dibicarakan, ditulis dengan huruf S. Contohnya, himpunan A 357. S dari A atau semesta dari A adalah bilangan ganjil, atau bilangan prima, atau bilangan asli. B, Malang, Madiun, Magetan. S dari B adalah kota Jawa Timur, nama kota yang berlawanan dengan huruf M. Relasi pembentukan himpunan ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 jenis, saling lepas, berpotongan, bagian, sama, dan ekuivalen. Ya, kita bahas satu dulu. Dua himpunan dikatakan saling lepas jika tidak mempunyai anggota yang sama. Contohnya, himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, himpunan B 6, 7, 8, ini kan saling lepas, tidak ada yang sama. Ya. A, B, C, D, E, F juga saling lepas karena tidak ada yang sama. Himpunan berpotongan adalah jika ada anggota A yang menjadi anggota B. Jika ada anggota A yang menjadi anggota B, itulah disebut dengan berpotongan. Contoh, 1, 3, 5, 7. Dan B-nya 1, 2, 4, 6, 8. Nah, ini disebut dengan berpotongan karena di A ada 1, di B juga ada 1. Ya. S, ayam, burung, kambing, sapi. T-nya kambing, sapi, kerbau. Ini juga disebut dengan berpotongan karena adanya kambing dan sapi. Ya. Berikutnya adalah himpunan bagian. A ditulis bagian dari B. Tulisnya seperti ini, bagian dari B. B superset dari A. Ya. Itu subset dari A. Contoh, anggota himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anggota himpunan B-nya 2, 3, 4. Nah, maka B merupakan himpunan bagian dari A. Nah, ditulis B bagian dari A karena seluruh anggota B ini ada di anggota A. Ya. Yang kedua, P 1, 3, 5, 7, 9. 2, 3, 5, 7. Q bukan merupakan bagian dari A. Nah, karena ada anggota Q tidak ada di P, jadi bukan merupakan himpunan bagian. Nah, himpunan sama. Dua himpunan dikatakan sama jika di dalamnya sama. A, B, C, D, itu himpunan A. Himpunan B, D, C, B, A. Ini kan sama ya. Nah, itu sama, tidak ada perbedaan apapun di sini. Itu disebut dengan himpunan sama. A sama dengan B. Kalau 1, 3, 5, 7 tidak sama dengan 1, 3, 5, 7, 9 karena di sini kan lebih. Ya, tidak sama. Himpunan ekuivalen disebut dengan ekuivalen jika banyak elemennya sama. Nah, banyak elemen itu kan 1, 2, 3, 4. Di sini juga sama 1, 2, 3, 4. Banyak elemennya sama. Itu disebut dengan ekuivalen. Ditulis seperti ini. Ya, cacing ya. Nah, berikutnya ada diagram Venn. Diagram Venn ini juga menyatakan pernyataan himpunan seperti tadi. Ya, biasanya tulis dengan kotak, setelah itu lingkaran. Kalau saling lepas ya dia berlepasan, dua lingkarannya tidak ada hubungan apapun, itu saling lepas. Kalau dia berpotongan, yang sama akan berpotongan ada di tengah-tengah, ya. Kalau himpunan bagian, nah berarti kan seperti ini ada lingkaran besar satu, lingkaran kecil, jadinya P bagian dari A. Kalau himpunan sama ya dibuat dalam satu lingkaran, itu namanya himpunan sama. Oke, sekian pembahasan dari himpunan pada sesi 2. Sampai jumpa pada sesi diskusi. Terima kasih.